akhirnya series The Continental prequel dari John Wick dirilis juga. Series ini akan kembali ke masa muda dari Winston Scott pada tahun 1970-an di New York. Winston muda diperkenalkan oleh Colin Woodall. Di episode pertama The Continental ini kita akhirnya melihat Winston harus berurusan untuk pertama kalinya dengan hotel setelah saudaranya Frankie mencuri mesin pencetak koin dari hotel The Continental. Di era ini, pemimpin dari The Continental adalah Cormac yang diperankan oleh Mel Gibson. Dari awal episode, kita langsung diperlihatkan awal mula masalah itu terjadi. Dibawa kembali ke adegan flashback High Table yang menemukan Frankie dan juga Winston di masa lalu. Lalu ketika mereka beranjak besar, Frankie ini ternyata bekerja untuk hotel. Dari awal episode kita langsung diperlihatkan kalau Frankie ini berniat untuk mencuri pencetak koin anggota High Table yang membuat ia diburu seantero dunia. Sialnya, Winston diseret untuk menemukan kakak laki-lakinya itu guys. Lalu kemudian Winston melakukan pencarian dari awal episode sampai ke akhir episodenya. Baru episode pertama saja kita langsung diperlihatkan adegan action intens dari Frankie dan membawa kerinduan kita dengan John Wick. The Continental khas sekali dengan John Wick Universe, mulai dari dialog, intrik, baku tembak, dan juga eksploitasi dunia bawah dari para pemeran The Continental yang benar-benar merangkum dunia dari John Wick. Sayangnya di akhir episode pertama, Frankie ini akhirnya ditembak kepalanya oleh si kembar gila itu. Tapi tenang, kita masih sangat yakin kalau Frankie akan muncul di episode selanjutnya. Ya sudah biasalah di dunia John Wick di mana mereka terlihat meninggal lalu kemudian tiba-tiba bangkit lagi. Tapi yang terpenting adalah akhir episode 1, Cormac marah besar melihat kotak mesin pencetak koin mereka ternyata isinya adalah patung imut dengan jari tengah di depannya. Sudah sangat jelas terlalu mudah jika Cormac langsung mendapatkan mesin pencetak koin tersebut guys. Lalu sekarang pertanyaan kita, kemana benda itu? Yang sudah pasti adalah sebelum mereka kabur dari bangunan tua persembunyian dari Frankie, sudah sangat jelas kalau mereka tidak akan menyimpan pencetak itu di dalam box itu. Benda itu saat ini berada di tempat aman yang sudah Winston dan juga Frankie sepakati. Apalagi sebelumnya kita sempat melihat kalau Frankie menyembunyikan box di dalam sebuah dinding, maka jelas pencetak itu sudah disimpan di tempat yang paling aman. Bisa dibawa oleh Winston atau justru disembunyikan di gedung sebelumnya. Namun kalau kita melihat mereka tidak mungkin kembali ke tempat lama itu lagi, benda itu sepertinya ada di tangan Winston. Namun yang membuat kita sedih adalah Frankie harus berakhir bahkan baru di episode pertamanya. Frankie jelas tidak bodoh, alasan utama dari Frankie melompat dari helikopter di akhir episode pertama di Continental ini adalah untuk melindungi Yen dan juga Winston. Frankie sempat menyinggung bahwa dialah yang dicari oleh Cormac bukan Winston ataupun pacarnya. Sehingga ketika Frankie melompat, dia berharap bahwa Winston dan juga pacarnya tidak akan dikejar lagi oleh Cormac ataupun High Table. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita sama sekali belum yakin kalau Frankie ini meninggal. Tapi jika pada akhirnya Frankie benar-benar meninggal, kematian Frankie adalah alasan utama Winston akan membalaskan dendamnya pada Cormac. Kejadian inilah yang akan menjadi landasan ataupun alasan utama kenapa Winston memimpin Hotel The Continental di film-film John Wick. Di series ini kita akan melihat Winston akan merebut hotel sebagai bagian dari balas dendamnya. Cormac akan disingkirkan dan juga dijebak yang membuat ia dibunuh oleh High Table. Lalu Winston akan menjadi pemimpin dari The Continental. Pertanyaan terbesar di episode 1 adalah bagaimana Frankie dan juga Winston bisa terjebak dengan Cormac? Nah, khusus pertanyaan ini kita punya jawabannya guys. Di episode pertama ini secara tersirat dijelaskan kalau ayah Winston dan juga Frankie ternyata mengambil pinjaman kepada Cormac. Lalu ayahnya ini terlilit hutang. Nah hal inilah yang membuat Cormac tidak bisa menemui ayah dari Winston dan juga Frankie. Pada akhirnya kemungkinan besar ayah dari mereka ini dibunuh oleh Cormac dan membuat Frankie dan juga Winston menjadi yatim piatu. Sejak saat itulah mereka tumbuh di bawah bayang-bayang dari Cormac dan juga The Continental. Sehingga ketika besar Frankie ini berusaha untuk menjauhkan Winston dari urusan hotel dan juga kejahatan. Tapi sayangnya rencana tersebut gagal, Winston harus terlibat kembali setelah Frankie membuat masalah yang sangat besar. Akhirnya, sekarang Winston juga menjadi buronan nomor 1 Cormac dan juga hotel, dan kita akan melihat Winston dan juga sekutunya melawan kekuatan dari The Continental di era 1970-an. Episode pertama ini juga menjawab pertanyaan kita kenapa detektif KD mencari Frankie dari awal episode sampai akhir episode. Ternyata Frankie ini dilaporkan terbunuh saat bertugas di Vietnam. Namun ternyata tiba-tiba ia malah terlihat kembali di New York. Nah, detektif KD ini secara alami menyelidiki bagaimana seorang tentara yang seharusnya sudah meninggal kok tiba-tiba terlibat dengan dunia kejahatan yang ada di New York.
Jadi sekarang semakin jelas kalau Franky ini bukan sekali dua kali saja memasukkan kematiannya. Di akhir episode pertama, meski terlihat jelas kepala Franky tertembak, ini bukanlah akhir bagi Franky yang menawan untuk langsung tewas. Selama masih ada detektif Cady yang menjadi support cerita dalam pencariannya untuk Franky, maka besar sekali kemungkinan kalau Franky masih hidup dan akan bertahan dalam bayang-bayang agar kekasihnya juga Winston aman dari kejaran para anak buah dari Cormac. Setelah menyaksikan series ini, secara kualitas cerita, action sequence, dan juga sinematografi, gue sangat puas dengan series ini guys. Semoga kalian juga menikmati series ini, dan jika ramai, maka kita akan melanjutkan pembahasan di setiap episodenya.